Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pelayanan jasa. Nah, ini adalah merupakan rumus dari perhitungan pelayanan jasa antrian. Ya, nanti selanjutnya kalian akan bisa sendiri mempelajari rumus-rumus tersebut, ya, masing-masing rumus apa pengertiannya, ya. Saya langsung lanjut ke contoh soalnya saja. Nah, ini ada contoh suatu bank, ya, bank A yang sedang membuka cabang di kota D. Atas hasil riset, tingkat kedatangan rata-rata 12 pelanggan per jam. Lalu bank merencanakan hanya menempatkan satu kasir dengan asumsi bahwa kasir tersebut dapat melayani rata-rata 15 pelanggan per jam. Nah, nanti di saat kita melakukan perhitungan menggunakan jasa antrian, ada dua simbol yang pasti kita selalu gunakan. Yang pertama adalah ini, dibacanya adalah lambda. Ini simbol dari lambda. Yang kedua adalah dibaca mu, simbol dari mu. Nah, pada saat nanti kalian mungkin pada saat mengerjakan tugas atau saat ujian keluar, ya, menghitung pelayanan jasa antrian, saya kasih tips untuk menentukan mana mu, mana lambda, ya, terlepas dari nanti rumus yang akan digunakan. Cara mudahnya, biasanya itu nilai mu itu pasti lebih besar dari nilai lambda. Oke, kita langsung buktikan aja ya ke soalnya. Oke, dari contoh bank tersebut, kalian diminta untuk menganalisis menggunakan rumus antrian, ya. Nanti kita menghitung mulai dari tingkat kedatangan rata-rata sampai dengan probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem secara keseluruhan. Oke, yang pertama kita bahas dulu. Ini tingkat kedatangan rata-rata pelanggan, simbolnya adalah lambda, ya. Lambda sama dengan 12 orang per jam. Poin pertama ditanya adalah waktu kedatangan rata-rata. Rumusnya apa? 1 dibagi lambda. Berarti 1 jam dibagi 12. 1 jam berapa menit? 60 menit. Berarti 60 menit dibagi 12. Jadi jawabannya adalah 5 menit. Yang kedua, diketahui tingkat pelayanan rata-rata, simbolnya adalah mu, sama dengan 15 orang per jam. Nah, mu lebih besar kan dari lambda, mu 15, lambdanya 12. Saya ulangi, tingkat pelayanan rata-rata atau mu sama dengan 15 orang per jam. Ditanya adalah waktu pelayanan rata-rata. Rumusnya apa? 1 dibagi mu. 1 jam dibagi mu, 1 jam dibagi 15 orang per jam sama dengan 60 menit dibagi 15 sama dengan 4 menit. Yang ketiga adalah proporsi waktu rata-rata diperlukan kasir melayani pelanggan atau simbolnya adalah P. P sama dengan lambda dibagi mu. Jadi ketahui ya di soal lambdanya adalah 12, mu-nya adalah 15. Sama dengan 0,80 jam.
Ini satuannya masih jam. Kalau kita mau merubah ke menit, berarti 0,80 jam dikalikan 60 sama dengan 48 menit. Berarti kasir sibuk 80% dari waktunya dan menganggur 20%. Ya. Dari waktunya 12 menit. 12 menit ini adalah 60 dikurangi 48 sama dengan 12 menit. Nah, ini 80% berarti 80 dari ini ya, dari jam. Lalu sisanya adalah 20%. Selanjutnya adalah jumlah rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian. Simbolnya adalah LQ, ya. Simbolnya adalah LQ. Rumusnya apa? Lambda kuadrat dibagi mu dikalikan mu kurang lambda. Lambda kuadrat berarti 12 kuadrat ya. 12 kuadrat adalah 144. Lalu 15 dikurangi 12 sama dengan 3. 3 kali 15 berarti 45. 144 dibagi 45. Jadi ada 3,2 pelanggan. Selanjutnya adalah mencari jumlah rata-rata pelanggan menunggu dan dilayani. Simbolnya adalah LS. Rumusnya apa? LS sama dengan lambda dibagi mu dikurang lambda. Ya. Berarti 15 dikurangi 12, 3. 12 bagi 3 sama dengan 4 pelanggan. Ya, 4 pelanggan yang menunggu dan dilayani. Selanjutnya adalah waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian. Simbolnya adalah WQ. Ya. WQ rumusnya apa? Lambda dibagi mu dikali mu kurangi lambda. Ya. 15 dikurangi 12, 3. 3 kali 15, 45. 12 bagi 45, itu hasilnya adalah 0,267. Ya. Lalu dikalikan 60. 60 adalah menit ya, dikalikan 60 menit, maka WQ, waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian adalah 16 menit. Yang ketujuh adalah waktu rata-rata pelanggan menunggu dan dilayani. Simbolnya adalah WS. WS rumusnya apa? 1 dibagi mu dikurangi lambda. 15 dikurangi 12, 3, berarti 1 bagi 3, itu hasilnya adalah 0,33. 0,333 dikalikan 60 menit. Jadi hasilnya adalah 20 menit. Yang terakhir adalah probabilitas tidak ada pelanggan, ya. Simbolnya adalah PO. Rumusnya apa? 1 dikurangi lambda dibagi mu. 12 dikurangi 15, 12 dibagi 15 hasilnya adalah 0,8. 1 dikurangi 0,8 sama dengan 0,2 jam. Kalau kita rubah ke menit berarti 0,2 jam dikali 60 menit sama dengan 12 menit. Itu contoh soal perhitungan rumus antrian. Selanjutnya adalah ini contoh soal jasa perhotelan.
Ya, ini data dari Maharani Hotel tahun 2019. Jumlah kamar yang siap dijual atau room available 200 kamar. Hunian kamar yang dianggarkan room occupancy-nya adalah 80%. Tarif rata-rata per kamar, average room rate-nya 500.000. Biaya variabel per kamar, variable cost per roomnya adalah Rp100.000. Lalu biaya tetap yang diperhitungkan total fixed cost adalah 20 miliar. Nah, sini ada beban pajak 20% dari laba operasi. Maka kalian diminta untuk susun laporan laba rugi bersih metode margin kontribusi per 31 Desember 2019. Ya, masih ingat pada saat kalian mempelajari akuntansi dasar atau prinsip-prinsip dasar akuntansi, ya. Pada saat kita membuat laporan keuangan, ya, yang harus dicantumkan pertama kali adalah nama laporannya. Nah, ini yang diminta adalah laporan laba rugi. Yang kedua adalah nama perusahaannya, yaitu Hotel Maharani. Yang ketiga adalah periode akuntansinya, yaitu ini berakhir 31 Desember 2019. Langkah pertama adalah kita mencari penjualan kamarnya dulu. Ya, penjualan kamar. Di sini 1 tahun adalah 365 hari. 365 hari dikali total kamarnya adalah yang tersedia 200 kamar. Tingkat huniannya adalah 80%, lalu rate per kamarnya adalah Rp500.000. Maka penjualan kamarnya sebesar Rp29.200.000.000. Selanjutnya kita mencari biaya variabel. 365 hari dikali 200 kamar dikali 80% tingkat hunian dikali biaya variabelnya Rp100.000, maka didapat biaya variabelnya adalah Rp5.840.000.000. Maka diperoleh margin kontribusi atau margin labanya adalah Rp23.360.000.000. Lalu margin labanya ini kita kurangi dengan biaya tetap. Biaya tetapnya adalah 20 miliar. Maka didapat laba operasi, ya, laba operasi Rp3.360.000.000. Ini masih harus kita hitung, kita kurangi dengan beban pajak. Beban pajaknya adalah 20% dari laba operasi. Berarti 20% kali Rp3.360.000.000 diperoleh Rp672.000.000. Maka net profitnya atau laba bersihnya adalah Rp2.688.000.000. Contoh yang terakhir, ini adalah bergerak dalam jasa restoran. Ya, ini data restoran Mang Engking tahun 2019. Jumlah kursi yang disiapkan adalah 100 kursi. Jumlah jam bukanya adalah setiap hari. Ini jam bukanya 12 jam per hari. Rata-rata kursi terisi tamu adalah 60%. Nah, biasanya pelanggan ini membutuhkan waktu 1 jam. Terus jumlah rata-rata yang dihabiskan per pelanggan adalah Rp50.000. Lalu ini HPP 30%, biaya gaji 20%, biaya perlengkapan 5%, beban pajak 20% dari laba sebelum pajak. Diminta adalah hitung laba bersih restoran Mang Engking per 31 Desember 2019. Oke, sama stepnya, yaitu jangan lupa nama laporannya apa, yaitu laba rugi, lalu namanya, nama perusahaannya, lalu periode akuntansinya.
Oke, caranya sama. Yang pertama adalah kita cari dulu penjualannya. Nah, jika nanti di ujian atau di tugas kalian tidak disebutkan jumlah hari kerjanya, maka gunakan 365 hari. Tapi kalau di soal disebutkan jumlah hari kerja setahunnya, gunakan informasi yang ada di soal. Nah, ini setahun 365 hari, lalu dikalikan jumlah kursi, 100 kursi, dikalikan 12 jam bukanya dalam sehari, lalu 60% kursi yang terisi, dikali 1 jam, lalu dikalikan Rp50.000. Maka diperoleh penjualannya adalah 13 miliar 140 juta rupiah. Selanjutnya, sebelum memperoleh laba kotor, kita cari dulu HPP-nya. Harga pokok penjualannya adalah 30% dari penjualan. Berarti 30% dikalikan 13 miliar 140 juta rupiah. Diperoleh 3 miliar 942 juta rupiah. Maka diperoleh laba kotor. Laba kotornya adalah 9 miliar 198 juta rupiah. Nah, ini setelah itu kita menghitung beban operasinya. Ada biaya karyawan, lalu biaya perlengkapan, ya. Biaya karyawan 20% kali penjualan, dapat 2 miliar 628 juta rupiah. Biaya perlengkapan 50% dari penjualan 657 juta rupiah. Maka laba sebelum pajak, earning before tax-nya adalah 5 miliar 913 juta rupiah. Nah, ini belum bersih, belum net. Ada beban pajaknya. Beban pajaknya 20% dari laba operasi sebelum pajak. Ya, didapat 1 miliar 182 juta 600 ribu rupiah. Maka net profitnya adalah 4 miliar 730 juta 400 ribu rupiah. Demikian contoh soal yang saya berikan. Semoga kalian memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.